Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Dan tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada Bapak dosen Dr. Andres Muaz MAG selaku dosen pengampu pada matkul Kemuhammadiyahan yang telah memberikan kita kesempatan untuk mempresentasikan hasil presentasi dari kita. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menyempatkan atau meluangkan waktunya untuk hadir dalam perkuliahan pagi ini. Oke, langsung saja. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Mas Ijhar Nur Fauzan, kemudian saya sendiri, kemudian ada Mbak Ima Rahmawati dan Mbak Nailur Rohmah. Oke, langsung ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Ima Rahmawati. Kepadanya dipersilahkan. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian tentang tajdid dan tajrid terlebih dahulu. Yang pertama kita membahas tentang pengertian tajdid. Nah, tajdid ini berasal dari bahasa Arab, yaitu jaddada yujaddidu tajdidan, yang berarti memperbaharui atau menjadikan baru. Nah, secara etimologi, tajdid itu berarti pembaruan, modernisasi, atau restorasi. Sedangkan secara terminologi, tajdid berarti pembaruan terhadap kehidupan keagamaan, baik dalam bentuk pemikiran ataupun gerakan, sebagai respon atau reaksi atas tantangan baik internal maupun eksternal yang menyangkut keyakinan dan soal umat, seperti itu. Terus tajdid ini adalah usaha yang kontinu dan dinamis, sebab selalu berhadapan dan berinteraksi dengan historisitas kehidupan manusia. Terus tajdid seperti yang diuraikan oleh Kiai Hajar Azhar Bashir menyebutkan bahwa Muhammadiyah bertujuan untuk memurnikan ajaran Al-Quran dan Sunnah dari praktek-praktek tahayul, bid'ah, khurafat yang dianggap syirik. Jadi tajdid itu bertujuan untuk menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, serta memerintahkan kaum muslimin untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Terus berikutnya, apa yang dimaksud dengan tajdid dalam Muhammadiyah dan bagaimana perkembangannya selama 1 abad. Nah, kedua persoalan ini tuh bisa dianalisis berdasarkan periodisasi dari kurun waktu yang telah ada. Secara garis besar, tajdid itu dibedakan menjadi 3 fase. Yang pertama, fase aksi-reaksi, terus konsepsionalisasi, dan rekonstruksi. Ketika Muhammadiyah didirikan, para tokoh Muhammadiyah termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan belum memberikan landasan konsepsional dan teoritis tentang apa yang akan dilakukannya. Jadi dengan berjalannya waktu, Muhammadiyah itu terus melakukan perkembangan. Terus seperti yang tadi disebutkan, dari segi bahasa tajdid kan tadi berarti pembaruan. Terus dari segi istilah, tajdid tadi memiliki dua makna, yaitu pemurnian, peningkatan atau pengembangan atau modernisasi yang semakna dengannya. Terus dalam arti pemurnian di sini tuh tajdid dimaksudkan sebagai pemeliharaan matan ajaran Islam yang berdasarkan dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam arti peningkatan, pengembangan, modernisasi dan yang semaknanya, tajdid dimaksudkan sebagai penafsiran, pengamalan, perwujudan ajaran Islam dengan tetap berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, pengertian tajrid. Nah, silakan. Ya, selanjutnya pengertian tajrid. Kalau tajrid ini tidak banyak terdengar seperti hal tajdid ya. Tajdid lebih populer daripada kata-kata tajrid. Tajrid berasal dari bahasa Arab yang berarti itu pengosongan, pengungsian, pengupasan, pelepasan, atau pengambilan alih. Nah, sedangkan tajrid dalam bahasa Indonesia itu berarti pemurnian. Istilah ini tidak sepopuler
yang tadi saya sebutkan, jadi yang dimaksud dengan tajrid itu adalah memurnikan hal-hal yang bersifat khusus. Jadi dalam ibadah kita tajrid, yaitu hanya mengikuti tuntunan dari Rasulullah SAW dan tidak ada pembaruan. Tapi dalam segi muamalah kita itu melakukan tajdid, modernisasi atau pembaruan. Itu pengertian dari tajdid ya. Jadi bisa disimpulkan kalau tajrid itu dalam bidang-bidang akidah dan lain-lainnya kita tetap memurnikan dengan memakai sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau bidang-bidang muamalah seperti mungkin pendidikan dan lain-lainnya, kita memakai istilah tajdid, selalu dilakukan pembaruan dan modernisasi. Seperti itu. Selanjutnya, materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materinya. Watak Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid dan tajrid. Dalam Muhammadiyah itu sendiri, kekuatan tajdidnya terletak pada upaya menjaga keseimbangan antara purifikasi dan dinamisasi sesuai dengan bidangnya. Jadi artinya kalau keseimbangan ini goyah, maka tajdidnya itu menjadi kurang sempurna dan sulit disandingkan dengan perkembangan zaman itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, selama ini Muhammadiyah itu dikenal sebagai gerakan modern yang telah melakukan perubahan-perubahan dalam kehidupan, baik di bidang keagamaan, sosial, budaya, dan politik. Dan selain itu, tajdid sendiri dalam pandangan Muhammadiyah merupakan salah satu bentuk implementasi nilai ajaran Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Munculnya gerakan tajdid itu sendiri sebagai jawaban terhadap tantangan kemunduran yang dialami atau tantangan terhadap kemajuan oleh kaum muslimin. Dan selanjutnya ada model tajdid dan tajrid Muhammadiyah. Yang pertama itu ada konkret dan produktif. Artinya itu hasilnya konkret dan dapat dirasakan manfaatnya oleh umat Islam, bangsa Indonesia, bahkan oleh umat muslim di seluruh dunia. Dan yang kedua ada bersifat terbuka. Maksud dari keterbukaan tersebut adalah Muhammadiyah ini sendiri mampu mengantisipasi perubahan dan kemajuan di sekitar kita. Dari sekian amal usaha yang didirikan oleh Muhammadiyah seperti rumah sakit, sekolah, sampai kampusnya itu sendiri bisa dimanfaatkan oleh masyarakat siapapun. Dan yang ketiga, fungsional dan selaras dengan cita-cita. Cita-cita Muhammadiyah sendiri menjadikan Islam itu sebagai agama yang berkemajuan ya, sebagai pemecah masalah-masalah, termasuk masalah pada kesehatan, pendidikan, bahkan masalah pada perekonomian. Oke, next. Dengan demikian, model tajdid dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada bidang keagamaan. Pembaharuan dalam bidang keagamaan ini adalah penemuan kembali ajaran atau prinsip dasar yang berlaku, yang karena waktu, lingkungan, situasi, dan kondisi mungkin menyebabkan dasar-dasar tersebut kurang jelas dan tertutup oleh kebiasaan dan pemikiran tambahan lain. Tujuannya sendiri adalah untuk memurnikan atau mengembalikan ajaran agama sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, baik yang menyangkut akidah ataupun ibadah. Dan yang kedua ada bidang pendidikan. Dalam bidang ini, Muhammadiyah mempelopori dan menyelenggarakan sejumlah pembaharuan dan inovasi yang lebih nyata. Bagi Muhammadiyah itu sendiri, pendidikan ini memiliki arti yang begitu penting, karena dalam penyebaran agama Islam ini bisa melalui jalur-jalur seperti bidang pendidikan gitu kan. Pemahaman Islam itu dapat diwariskan dan ditanamkan dari generasi ke generasi. Dan kemudian ada sosial masyarakat. Muhammadiyah sendiri merintis pada bidang sosial dan masyarakat dengan cara
mendirikan rumah sakit, poliklinik, panti asuhan, rumah singgah, panti jompo, pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM, dan posyandu lansia. Oke, next. Dan kemudian ada model tajrid Muhammadiyah. Dalam seperti yang disampaikan tadi ya, dalam bidang kepercayaan dan ibadah, muatannya menjadi hurufat dan bid'ah. Hurufat dan bid'ah. Hurufat sendiri adalah kepercayaan tanpa adanya pedoman yang sah dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya contohnya kayak hanya ikut-ikutan orang tua atau nenek moyang gitu. Sedangkan bid'ah sendiri seperti yang kita ketahui, bid'ah adalah suatu istilah untuk suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat tanpa adanya dalil yang menyerupai syariat. Yang dimaksudkan ketika menempuhnya adalah untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga yang dilakukan oleh ahlul bid'ah ini adalah bukan dari ajaran Islam yang sebenarnya. Kalau di Jawa ini kan biasanya kalau bid'ah itu ada kayak selamatan atau kenduri gitu, tahlilan yang menggunakan lafal-lafal Islam. Kemudian pada umumnya kan masyarakat Jawa ini menggunakan upacara selamatan itu dalam berbagai peristiwa seperti kayak kelahiran, hitanan, perkawinan, atau kadang-kadang ada pindah rumah, panen, ataupun yang sejenisnya. Menurut Munawir Syazali mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan pemurnian yang menginginkan pembersihan Islam dari semua unsur sinkretis dan daki-daki tidak Islam lainnya. Dan untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nailur Rohmah. Padanya dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Mengenai bahasan model gerakan keagamaan Muhammadiyah, sebagaimana yang dijelaskan di awal, bahwa dapat dikatakan dalam konstitusi Muhammadiyah terdapat 3 model gerakan yang menjadi modal gerakan itu sendiri, yaitu pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, kedua, Muhammadiyah itu sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Nah, 3 model tersebut menjadi bukti bahwa sejak awal berdiri Muhammadiyah itu pada dasarnya telah menggagas mengenai penguatan basis gerakan, walaupun ya pada saat itu di awal-awal gagasan-gagasan tersebut belum terimplementasi secara maksimal dalam aktivitas gerakan organisasi. Namun lambat laun dalam rangka merespon atau atas kondisi global dan tantangan yang dihadapi, kemudian muncullah itu namanya kesadaran untuk memperhatikan masyarakat dengan terlibat dalam penguatan kesadaran bidang sosial, politik, ekonomi, maupun ideologi. Kemudian dalam beberapa dekade terakhir itu ada juga namanya perumusan pembinaan jamaah, keluarga sakinah, Korea Thayyibah. Nah, itu untuk memperkuat basis gerakan itu sendiri. Nah, dalam proses gerakan yang demikian itu, Muhammadiyah memerlukan keterlibatan berbagai lembaga amal Muhammadiyah seperti sekolah, rumah sakit, ataupun masjid dari seluruh daerah di Indonesia. Yang nantinya itu tidak hanya memperkuat infrastruktur Muhammadiyah saja, tapi juga memperkuat infrastruktur masyarakat, sehingga terbentuk masyarakat khairul ummah sebagaimana cita-cita Muhammadiyah. Selanjutnya, tentang makna gerakan keagamaan Muhammadiyah. Nah, sebelumnya kita pahami dulu arti dari gerakan ini sendiri. Jadi secara harfiah, gerakan adalah berarti perbuatan atau keadaan bergerak. Kemudian ada juga yang namanya pergerakan. Kalau gerakan tadi adalah perbuatan, pergerakan ini adalah usaha atau kegiatannya. Nah, pergerakan di sini yang dibahas identik dengan kegiatan dalam ranah sosial. Jadi dengan demikian kata gerakan atau pergerakan mengandung inti artinya dinamis. Dinamis itu tidak statis atau selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Nah, Muhammadiyah ini merupakan organisasi pergerakan. Jadi otomatis kader Muhammadiyah akan dituntut untuk selalu bergerak dalam menyebarkan syariat Islam.
Jadi Muhammadiyah itu bukanlah gerakan sosial keagamaan yang biasa, tetapi sebagai gerakan Islam, di mana pergerakan organisasi ini terkait erat dengan perkembangan agama di Nusantara. Oleh karena itu, aktor-aktor gerakan dakwah wajib masuk dalam lingkungan organisasi agar dapat terorganisir dan memiliki power yang kuat. Nah, dalam hal ini para pendahulu Muhammadiyah memaknainya dengan kaidah fikih, yaitu yang bunyinya ma la yatimu al wajib illa bihi fahuwa wajib. Itu artinya suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan adanya sesuatu. Maka sesuatu tadi hukumnya menjadi wajib. Nah, sesuatu dalam ranah ini dimaknai sebagai organisasi, yang berarti organisasi menjadi wajib adanya karena keniscayaan dakwah memerlukan perangkat-perangkat organisasi, apalagi pada zaman sekarang. Ya, selanjutnya, nah, di sisi lain, Muhammadiyah itu juga bertujuan untuk mencetak umat terbaik atau umat yang unggul. Sebagaimana pokok pikiran ke-6 dari 7 anggaran dasar Muhammadiyah yang berisi atau berbunyi, organisasi adalah satu-satunya alat atau cara perjuangan yang sebaik-baiknya. Dan dalam hal itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah Muhammadiyah adalah subjek atau pemimpin, dan masyarakat semuanya adalah objek atau yang dipimpinnya. Ciri yang kedua, Muhammadiyah memiliki sifat lincah atau dinamis, maju atau progresif, selalu di muka, dan militan. Militan itu artinya bersemangat tinggi atau penuh gairah. Kemudian ciri yang ketiga adalah revolusioner atau memiliki pengaruh besar pada masyarakat. Dan ciri yang keempat adalah mempunyai pemimpin yang kuat, cakap, tegas, dan berwibawa. Dan ciri yang kelima, mempunyai organisasi yang susunannya lengkap dan selalu tepat atau up to date. Ya. Untuk bahasan selanjutnya, silakan. Ya, terima kasih Mbak Nailur. Untuk subbab yang selanjutnya adalah gerakan tajdid pada 100 tahun pertama. Pada permulaan abad ke-20, umat Islam Indonesia menyaksikan munculnya gerakan pembaharuan pemahaman dan pemikiran Islam yang pada esensinya dapat dipandang sebagai salah satu mata rantai dari serangkaian gerakan pembaharuan Islam yang telah dimulai sejak dari Ibnu Taimiyah di Syria, kemudian diteruskan Muhammad bin Abdul Wahab di Arab, dan Jamaluddin Al-Afghani bersama muridnya Muhammad Abduh di Mesir, dan di Indonesia tentu saja oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sendiri. Persyarikatan Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang pada mulanya bersifat lokal. Tujuannya terbatas pada penyebaran agama di kalangan penduduk Yogyakarta saja. Pasal 2 anggaran dasarnya yang asli berbunyi yaitu 1. Menyebarkan pengajaran agama Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bumi Putra di dalam residensi Yogyakarta. Kemudian yang kedua adalah memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya. Berkat kepribadian dan kemampuan Kiai Haji Ahmad Dahlan memimpin organisasinya, maka dalam waktu singkat organisasi itu mengalami perkembangan pesat sehingga tidak lagi dibatasi pada residensi Yogyakarta saja, melainkan meluas ke seluruh Jawa dan menjelang tahun 1930 telah masuk ke pulau-pulau luar Jawa. Misi utama yang dibawa oleh Muhammadiyah adalah pembaharuan pemahaman agama atau tajdid. Adapun yang dimaksudkan dengan pembaharuan oleh Muhammadiyah ialah yang seperti dikemukakan oleh M. Jindar Tamimi, yaitu maksud dari kata-kata tajdid yang artinya pembaharuan adalah mengenai dua segi yang dipandang menurut sasarannya. Yang pertama, berarti pembaharuan dalam arti mengembalikan kepada keaslian atau kemurniannya, ialah bila tajdid itu sasarannya mengenai soal-soal prinsip perjuangan yang sifatnya tetap atau tidak berubah. Kemudian yang kedua adalah
berarti pembaharuan dalam arti modernisasi ialah bila tajdid itu sasarannya mengenai masalah seperti metode, sistem, teknik, strategi, taktik perjuangan, dan lain-lain. Yang sebangsa itu yang sifatnya berubah-ubah, disesuaikan dengan situasi dan kondisi ruang dan waktu. Tajdid dalam kedua artinya itu sesungguhnya merupakan watak daripada ajaran Islam itu sendiri dalam perjuangan. Dapat disimpulkan bahwa pembaharuan itu tidaklah selamanya berarti memodernkan, akan tetapi juga memurnikan, membersihkan yang bukan ajarannya. Muhammadiyah adalah gerakan keagamaan yang bertujuan menegakkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Islam sebagai agama terakhir tidaklah memisahkan masalah rohani dan persoalan dunia, tetapi mencakup kedua segi. Sehingga Islam yang memancar ke dalam berbagai aspek kehidupan tetaplah merupakan satu kesatuan, suatu keutuhan. Pembaharuan Islam sebagai satu kesatuan inilah yang ditampilkan Muhammadiyah itu sendiri. Sehingga dalam perkembangan sekarang ini, Muhammadiyah menampakkan diri sebagai pengembangan dari perluasan gerak-gerakan yang dilahirkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai karya amal soleh. Next, subbab yang selanjutnya, gerakan tajdid pada 100 tahun kedua. Tajdid merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Ia akan tumbuh dan terus berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Dalam ranah agama, tajdid dimaknai sebagai upaya untuk redefinisi atau mendefinisikan ulang makna di tengah-tengah kehidupan manusia yang progresif. Islam seringkali dimaknai penganutnya sebagai agama yang rahmatan lil alamin, atau agama yang senantiasa sesuai di setiap tempat maupun zaman. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid menggunakan 3 paradigma dalam membaca teks, yakni bayani, burhani, dan irfani. Perkembangan peradaban manusia kini sampai pada era pluralisme dan multikulturalisme. Agama-agama yang selama ini mapan dengan dirinya ternyata mengalami problematika ketika berhadapan dengan realitas luar yang makin kompleks dan plural. Untuk itu, harus ada redefinisi terhadap makna dan orientasi agama sehingga agama senantiasa relevan dengan peradaban manusia. Ya, kurang 1 menit. Muhammadiyah 100 tahun kedua meninjau ulang paradigma yang selama ini dipegang merupakan suatu keharusan. Misalnya, sikap Muhammadiyah terhadap persoalan budaya lebih bersifat monolitik. Kecenderungan ini bisa dilihat dari identitas yang melekat dalam Muhammadiyah, yakni gerakan Islam yang murni. Di samping gerakan modernisme, Muhammadiyah 100 tahun kedua juga dapat diharapkan mampu melangkah dengan pandangan dan strategi yang lebih tepat sasaran dan mencapai keberhasilan dalam mewujudkan visi dan tujuannya, baik tujuan jangka menengah, jangka panjang maupun tujuan ideal, yakni terbentuknya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ya, mungkin ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Monggo Mas Firly. Baik, terima kasih. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih. Tutup dengan salam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita Waalaikumsalam berikan warahmatullahi aplaus untuk wabarakatuh. kelompok 6. Kita berikan aplaus. Ya. Baik ya, jadi ada 2 kata kunci, tajrid dan tajdid ya. Tadi kemudian ada lagi ya 3 kata kunci yang mungkin nanti silahkan dibaca dan bisa didiskusikan ya. Apa tadi? Tadi ada istilah apa? Bayani, burhani,
Irfani. Nah, Dan tolong Irfani. dibaca lagi, yaitu adalah metodologi ya. Salah satu metodologi di dalam manhaj tarjih itu adalah itu ya. Jadi bagaimana mengembangkan pemikiran di dalam ijtihad itu ada 3 kata kunci tadi. Apa? Burhani, Bayani, Irfani. Tolong diperdalam dan bagaimana kira-kira Burhani dan penerapannya ya. Karena ini waktunya sudah melebihi ya. Jadi kita cukupkan sekian saja. Saya screenshot barangkali yang bisa memunculkan wajahnya, silakan. Saya hitung. 1, yang sudah mandi tentunya. 1, 2, 3. Baik, saya masukkan di grup. Kurang 1 kali lagi, terutama ini yang halaman kedua termasuk pesertanya ya. 1, 2, 3. Baik, saya kira cukup demikian. Jangan lupa di e-learning ya, dilihat kembali dan untuk diskusinya juga. Terima kasih atas perhatiannya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fuad. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Subhanallah.